Ya, selamat siang teman-teman kelas 1E. Hari ini Anda sekalian akan mengikuti UAS praktik mata kuliah Applikom. Topik kita adalah Microsoft Excel. Jadi tadi teman-teman sudah melihat ya, ada instruksi yang terlampir di Edmodo masing-masing. Soal ada di bagian bawah ya, silakan diunduh. Kemudian petunjuk pengerjaan akan saya jelaskan di video kali ini. Kemudian nanti jangan lupa ya, mengerjakannya sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan pada Word dan juga instruksi lisan yang saya sampaikan pada video kali ini. Nanti dikerjakan di Excel, jangan lupa ya untuk rename dokumennya jadi sesuai format yaitu nomor absen, kemudian nama lengkap, kemudian dash UAS praktik 15 Desember. Dan jangan lupa dikumpulkan sebelum waktunya habis. Dilihat di Edmodo nanti tulisannya dia deadline-nya pada pukul berapa. Untuk mengatasi masalah-masalah sebaiknya sisihkan waktu setidaknya 15 menit terakhir itu sudah harus mengumpulkan. Begitu. Jadi teman-teman silahkan dicek, jangan mepet-mepet karena kita menggunakan program, ketika sudah masuk pada deadline tepat pada waktu itu maka langsung tertutup. Jangan, tidak ada alasan lagi, Bu, misalnya deadline-nya jam 1. Ini saya jam 1 tepat mengirim sudah tidak bisa. Nah, salah ya teman-teman ya. Jadi, kalau deadline-nya jam 1, jadi jam 12 lebih 59 itu sudah harus terkirim. Karena ketika sudah masuk ke jam 13.00 itu langsung sudah terkunci. Begitu ya, jadi tidak ada alasan. Padahal saya mengirimnya tepat pada pukul 1, kok nggak bisa. Please, ya, jangan seperti itu lagi ya. Well, itu tadi kemudian kita bisa ke soalnya ya. Jadi soal Anda adalah seperti ini. Ujian praktik Applikom ya, waktunya 120 menit. Itu untuk ini ya, saat ini sudah terhitung 120 menit. Dalam 120 menit ini. Jadi dalam jangka waktu 2 jam ini Anda membaca soal, mendengarkan penjelasan dari saya, dan juga mengumpulkan tugasnya nanti. Mengerjakan dan mengumpulkan. Saya mulai. Jadi ada sebuah minimarket bernama Limstock beroperasi di Little. Oke. Minimarket tersebut menjual berbagai stationery. Terdapat 3 membership. Membership. Terdapat 3 jenis membership. Masing-masing kartu member akan memberikan keuntungan bagi para pelanggannya ya, para pemegangnya. Yaitu pelanggan boleh membeli barang secara kredit. Jadi kalau punya kartu member, mereka bisa beli secara kredit dan akan diberikan diskon khusus apabila pelunasan dilakukan pada range waktu yang sudah ditentukan. Ketiga, tipe membership tersebut adalah 1 ya, AF, Silver. Pelanggan boleh mendapatkan 2% potongan bila melunasi sebelum 10 hari sejak tanggal pembelian barang. Kemudian Golden dengan tipe HH. Pelanggan mendapatkan 3% potongan bila dilunasi sebelum 15 hari sejak tanggal pembelian. Kemudian Diamond atau SM, pelanggan akan mendapatkan 5% potongan bila dilunasi sebelum 10 hari sejak tanggal pembelian. Dari informasi yang sudah diberikan, ketiga jenis membership akan memberikan diskon 2-5% ya. 2-5% tergantung dengan tipenya bila dilunasi sebelum batas 10 atau 15 hari sejak tanggal beli. Apabila pembayaran tadi lebih dari batas itu, ya jadi misalnya lebih dari batas maka pelanggan tidak boleh mendapatkan diskon. Bila dilunasi pada tanggal hari ke-16 sejak pembelian, maka tidak akan mendapatkan diskon khusus. Nah, namun ada satu lagi, batas akhir pelunasan, yaitu untuk seluruh tipe membership, 30 hari setelah pembelian barang wajib harus dilunasi. Jadi kalau dilunasi, misalnya ya silver ya, dilunasi sebelum 10 hari atau pada hari ke-10, masih akan mendapatkan 2% potongan. Bila untuk tipe pemegang silver tadi dilunasi pada hari ke-12 misalnya, maka dia harus membayar full, tidak ada potongan apapun.
Namun, ya kalau golden berarti kalau dilunasi sampai pada hari ke-15 itu boleh dapat 3% potongan. Kalau yang pemilik diamond, kalau dilunasi pada sampai batas hari ke-10 dapat 5% potongan. Nah, misalnya golden ini tadi dilunasinya pada hari ke-16, maka dia tidak boleh mendapatkan potongan apapun. Jadi membayarnya harus full. Dan untuk ketiga membership ini, ketiganya sama ya, walaupun boleh membayar kredit, kalau membayarnya ya, selama bisa ditunda berapa hari ke depan ya. Tapi mereka wajib harus membayar pelunasannya maksimal 30 hari setelah pembelian. Nah, jadi kalau misalnya dibayar ke hari ke-30 masih boleh, semuanya boleh dibayar paling lambat hari ke-30, namun sudah tidak dapat diskon. Gitu ya, paham ya? Kemudian terdapat beberapa produk yang bisa dibeli, yaitu agenda, harganya sekian, pulpen, WS dengan harga sekian, dan seterusnya ya. Kemudian, susun, saya mau minta secara khusus bagi teman-teman untuk susun tabel kriteria dalam bentuk horizontal. Kemudian, nah, kalau bisa yang ini ya, kalau bisa yang ini susun tabel kriterianya bentuknya vertikal, data vertikal. Susun tabel kriteria dalam bentuk vertikal. Ya, teman-teman, jadi ada informasi tambahan ya. Jika Anda bisa gunakan untuk membership ini informasi atau tabel 1, tabel kriterianya, datanya bentuknya vertikal. Kemudian untuk produk, kalau Anda bisa, kalau paham, silahkan susun bentuk horizontal. Jika tidak tahu apa itu perintahnya, silahkan susun sesuai kemampuan Anda bisanya seperti apa, susunlah dengan cara Anda. Oke ya. Kemudian diketahui hari ini 15 Desember ada beberapa pelanggan yang memiliki membership, kartu member, membeli barang secara kredit. Nah, dibeli barang-barang ini ya, ada nomor sekian, nomor urut ya, kemudian ada kode pembelian. Nah, kode di atas menunjukkan informasi. Dua karakter pertama adalah kode membership, kode kartu member. Dua karakter berikutnya adalah kode barang yang dibeli. Dua karakter terakhir adalah kuantiti barang yang dibeli. Sekarang ada perintah yang Anda harus kerjakan. Sekarang kita masuk ke instruksinya. Jadi ada di perintah A ini, dengan menggunakan informasi yang sudah diberikan di atas, susunlah tabel informasi atau kriteria atau keterangan. Itu yang pertama. Kemudian buatlah Excel untuk lembar kerja kita dengan urutan sebagai berikut. 1. Nomor urut, number list, sesuai dengan nomor urut yang ada di tabel di atas. 2. Tanggal transaksi ya, date of transaction. Kapan pembelian dilakukan, ada informasi di atas. 3. Customer name. Jadi tuliskan nama customer, tapi tidak random ya. Pilihlah nama dari orang-orang yang namanya tertera pada website ini. Jadi Anda semua harus membuka website ini dan cari nama-nama orang yang ada di sana. Pilih nama entah itu penulis artikel, board editor, reviewer, bebas. Namun adalah nama-nama yang benar muncul pada website tersebut. Saya tunjukkan websitenya ya. Ya, jadi saya sekarang akan tunjukkan website tersebut. Silahkan Anda copy saja. Ini adalah website kampus. Tolong dibuka. Dan kurang lebih nanti kalau ada menu-menunya ya, menu-menunya ada macam seperti ini. Anda bisa pilih di bagian tab reviewer ini ada nama-nama yang banyak. Anda bisa pilih nama dari bagian board of editor. Kemudian nama penulis artikel. Nama penulis artikel itu ada di sini nih. Nah, Sarah dan seterusnya. Pilih secara random nama-nama orang yang benar-benar ada di sini. Contoh, saya mau pilih nama ini, silakan diklik ya. Silakan diklik. Kemudian nanti terbuka. Ya, kemudian Anda bisa ambil atau bisa langsung copy langsung. Itu tadi instruksinya untuk nama, tolong diperhatikan.
Kemudian nomor 4, code of purchasing, kode sesuai tabel yang ada di atas. Kemudian member type, ya ini sudah penjelasannya ya, tipenya member apa. Kemudian nama produk, ya sudah dijelaskan juga di atas. Kuantitas atau jumlah unit yang dibeli. Oke. Kemudian harga per unit, harga per buah tadi berapa. Kemudian kolom ke-9 ada total price, kuantitas yang dibeli kalikan harga per unit. Tolong gunakan rumus MMULT. Jadi selain perkalian, selain menggunakan tanda ini, tolong instruksi saya adalah menggunakan rumus sama dengan MMULT. Kalau Anda belum pernah tahu, coba saja di Excel, tuliskan rumus ini dan nanti ikuti petunjuk dari Excel seperti apa. Jika tidak bisa, tidak sukses, ya dengan segala macam hal, silahkan gunakan cara yang Anda bisa. Ini tadi request dari saya, kalau Anda bisa tolong dipenuhi semuanya. Kemudian yang 10, ya berapakah diskonnya? Tulis dalam bentuk persentase dulu. Kemudian sekarang berikutnya nomor 11, nominal diskon. Jadi tadi kalau nomor 10 hanya persentasenya, yang ini Anda tuliskan berapa nominal diskon yang bisa diterima oleh pelanggan tersebut. Kemudian nomor 12, panjang hari diskon. Tuliskan berapa lama durasi diskon yang diberikan oleh toko ya. Oleh toko. Ya, jadi kalau tadi ada silver 10 hari, tulis 10 gitu aja cukup. Kemudian due date diskon. Jadi tuliskan tanggal terakhir pelunasan bila seorang pelanggan itu ingin dapat diskon, jadi dia harus melunasinya kapan ya? Nah, itu gunakan rumus ya. Tanggal tambah jumlah hari, cukup gitu. Silakan coba-coba. Kemudian nomor 14. Nominal pembayaran yang dibuat bila kita memperhitungkan diskon. Berarti berapa jumlah yang harus dibayar bila pelanggan tersebut melakukan pelunasan sebelum masa akhir batas diskonnya. Nah, jadi misalnya tadi pelanggannya membayar 2 hari setelah pembelian, maka dia bayarnya berapa ya? Jadi pembayaran nominalnya tadi dikurangi diskon kan? Nah, itu adalah nomor 14 ini. Kemudian nomor 15 adalah tanggal akhir pembayaran. Jadi kapan pelunasan terakhir harus dilakukan bila mereka tidak mempertimbangkan diskon. Nah, kalau tadi informasinya katanya 30 hari ya. Terus tuliskan di sini ya, tanggalnya. Jadi 30 hari setelah tanggal pembelian itu tanggal berapa? Harus dalam tipe tanggal gitu kan. Ya. Oke, yes. Gitu tadi informasi perintah untuk A. Teman-teman tolong beri tanda ya, kolom-kolom ini nomor 1 sampai berikutnya. Jika Anda perlu kolom bantuan, kolom tambahan, Anda mau menyisipkan kolom tambahan untuk membantu perhitungan, boleh. Tapi ingat, tulis di atas ya, tulis kasih keterangan yang berbeda. Ini kolom tambahan untuk bantuan perhitungan. Jadi supaya saya tahu Anda membutuhkan kolom tambahan gitu. Jadi jika tidak, Anda bisa mengikuti persis seperti ini. Kemudian informasi selanjutnya, request saya seperti itu ya. Namun kalau teman-teman tidak paham, tidak bisa, silahkan tambahkan asumsi Anda. Berikan tambahan asumsi atau bagaimana keputusan kebijakan dari Anda sendiri untuk mengerjakan soal ini. Jika misalnya ada informasi yang Anda butuhkan tidak ada, silahkan tampilkan, namun dengan catatan lagi ya, harus diberi keterangan. Apa yang Anda lakukan di situ Anda berikan keterangan supaya saya paham. Itu tadi perintah A, perintah B, setelah menyusun Excel, buatlah pivot berdasarkan tipe membership dan jumlah uang yang harus dibayarkan bila pelanggan itu melunasi, ya, semua pelanggan melunasi 5 hari setelah tanggal transaksi. Ya, sheet berikutnya, jadi Anda buat sheet baru untuk menampilkan pivot ini berdasarkan tipe member saja dan jumlah yang mereka bayarkan. Itu tadi perintah untuk UAS praktik hari ini. Jadi semoga informasi yang saya berikan bermanfaat ya, Anda paham, dan sekarang bisa mulai dikerjakan. Jangan lupa deadline-nya dilihat di Edmodo kapan jam terakhir Anda harus mengumpulkan. Saya tidak menerima ada susulan atau alasan apapun. Selamat mengerjakan ya, semoga sukses semuanya. Good luck!